Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat untuk rekan-rekan semua. Seleksi CPNS 2021 telah berlalu, namun kita bisa memetik pelajaran yakni tingginya angka kegagalan di tahapan awal seleksi CPNS, yakni tahapan seleksi administrasi pelamar CPNS. Saat dilaksanakan seleksi administrasi CPNS tahun 2021 lalu, tercatat lebih dari 700.000 peserta dinyatakan gagal pada tahapan ini. Angka yang cukup fantastis. Faktor yang seringkali ditemui sejumlah peserta yang tidak lulus pada seleksi administrasi CPNS 2021 disebabkan tidak lengkapnya dokumen persyaratan yang diminta. Dokumen diminta yang asli, terkadang ada peserta yang kurang teliti sehingga mengirimkan hasil scan dokumen fotokopian atau salah unggah dokumen yang tidak sesuai. Seleksi administrasi merupakan tahapan awal saat proses pendaftaran tes CPNS. Sebagaimana diketahui, pendaftaran CPNS dilakukan secara online di situs milik BKN, https://sscasn.bkn.go.id. Dalam proses pendaftaran tersebut, calon peserta tes CPNS diminta menginput data sesuai berkas yang ada, seperti tempat tanggal lahir, nomor ijazah, nomor sertifikat pendidik, dan NUPTK untuk formasi guru, serta mengunggah file berupa ijazah, KTP, dan lain-lain. Berkas yang sudah diterima oleh panitia seleksi CPNS tersebut akan diverifikasi dan divalidasi oleh panitia. Disinilah akan ditentukan lolos tidaknya pendaftar untuk lanjut ke tahap berikutnya. Berikut contoh kesalahan saat unggah dokumen. Pertama, kesalahan umumnya peserta yaitu salah unggah dokumen dan ijazah tidak sesuai. Di tahapan pendaftaran, pendaftar diminta untuk mengunggah berkas yang sudah di-scan bisa berupa file berformat PDF ataupun format berupa JPG atau JPEG. Nah, saat mengunggah file ini bisa saja pendaftar kurang teliti. Kesalahan tersebut antara lain, file yang harus diunggah scan ijazah terakhir, justru yang diunggah adalah transkrip nilai. Selanjutnya, tidak mengunggah dokumen yang dipersyaratkan. Selanjutnya, dokumen tidak asli atau salinan yang diminta scan berkas asli, tapi yang diunggah justru berkas hasil fotokopian. Selanjutnya, berkas dokumen yang diunggah kurang. Misalnya, yang diminta berkas akreditasi prodi dan PT, namun yang diunggah cuma salah satunya. Kesalahan seperti ini tidak akan dimaafkan oleh admin verifikator, akan langsung mengkicknya. Karena tidak ada yang namanya perbaikan saat masa sanggah dibuka. Panjangnya masa pendaftaran CPNS seharusnya bisa dimaksimalkan oleh pelamar. Namun faktanya banyak pelamar yang terburu-buru untuk menyelesaikan proses pendaftaran. Masa pendaftaran CPNS dan P3K cukup panjang, jadi pelamar tidak perlu terburu-buru untuk menyelesaikan tahapan pendaftaran. 2. Salah formasi jabatan. Sebelum melamar, perhatikan dengan baik formasi yang diperlukan instansi. Anda harus melamar sesuai dengan ijazah pendidikan terakhir. Masing-masing instansi akan memberikan formasi sedetail mungkin saat pelaksanaan seleksi CPNS 2023. Jadi, pastikan Anda membacanya dengan teliti. Anda juga bisa menanyakan pertanyaan kepada pihak instansi atau BKN. Pilihlah formasi jabatan yang persyaratannya sesuai dengan ijazah. Contoh kesalahan seperti ijazah tidak sesuai seperti adanya perbedaan jurusan yang didaftari oleh peserta pada instansi. Misalnya, dalam syarat posisinya yaitu memiliki ijazah S1 atau D4 Pendidikan Bahasa Indonesia, tetapi yang dimiliki justru S1 Sastra Indonesia. 3. Surat lamaran dan pernyataan tidak sesuai format. Tidak sedikit pelamar yang menulis atau mengetik surat lamaran maupun pernyataan tidak sesuai dengan format yang sudah diberikan oleh instansi. Mereka menyontek di internet ataupun meminta dari teman yang sama-sama melamar. Padahal setiap instansi berbeda surat lamaran dan pernyataannya. Selain itu, ada juga pelamar yang tidak lolos karena lamaran ditulis tangan, padahal yang diminta adalah diketik. Begitu juga sebaliknya. 4. Penggunaan satu materai untuk 2 atau 3 dokumen. Kesalahan berikutnya yang dapat menyebabkan Anda tidak lolos adalah menggunakan satu materai yang sama untuk 2 atau 3 lebih dokumen. Misalnya Anda membeli satu materai, Anda buat lamaran, tanda tangan lalu ditempel, kemudian Anda buat surat pernyataan dengan melepas materai dari surat lamaran tadi. Ini tidak sah. Jika verifikatornya teliti, Anda akan digugurkan. Perlu diketahui bahwa tiap-tiap materai itu memiliki nomor seri berbeda-beda. Jika sudah pernah dipakai untuk satu dokumen, maka tidak sah penggunaannya untuk dokumen lainnya. 5. Berkas tidak bisa dibaca.
Pelamar dianjurkan untuk tidak mengirimkan berkas dengan kualitas yang terlalu tinggi dan juga terlalu rendah. Pasalnya, apabila ukurannya terlalu rendah, dikhawatirkan kualitas berkas yang dikirim menjadi buruk dan sulit dibaca. Memang pada saat dokumen pertama kali di-scan, ukurannya cukup besar dan tidak sesuai ketentuan di laman SSCASN. Namun, kamu bisa menggunakan tools pengecil ukuran berkas yang tersedia di internet. Tapi perlu diingat ukurannya jangan terlalu kecil dan pastikan tulisan yang ada di dalamnya masih jelas. 6. Pas foto tidak sesuai. Seperti foto tidak berlatar belakang merah atau tidak memakai baju tertentu yang dipersyaratkan instansi. 7. Berkas fisik terlambat dikumpulkan. Beberapa instansi juga meminta pelamar CPNS 2023 mengumpulkan berkas fisik dalam tenggang waktu yang telah ditentukan. Pastikan Anda mengirimnya tak lebih dari batas akhir pengumpulan berkas fisik. Namun, ada pula instansi yang meminta pelamarnya membawa berkas fisik saat tes SKD. Itulah kesalahan-kesalahan fatal yang bisa membuat Anda gagal seleksi CPNS 2023. Jadi, pastikan Anda membaca dengan teliti dan cermat apa saja yang telah diminta instansi sebagai syarat pendaftaran CPNS 2023. Selanjutnya kita akan membahas masa sanggah. Apa itu masa sanggah? Bagi peserta yang telah dinyatakan tidak memenuhi syarat, masih diberikan hak untuk melakukan sanggah. Waktu yang diberikan untuk melakukan sanggah adalah 3 hari. Namun, sebagai catatan, sanggahan dilakukan untuk menyanggah hasil verifikasi instansi yang salah. Dalam hal ini, sanggahan diberlakukan jika kesalahan bukan dari kesalahan yang dilakukan pelamar. Hal yang perlu diperhatikan yakni fitur ajukan sanggah bukan untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan pelamar. Alasan sanggah yang pelamar isi harus benar, realistis, tidak mengada-ngada dan berdasarkan dokumen yang telah diunggah sebelumnya. Tips agar tidak gagal seleksi administrasi CPNS. Di atas telah disebutkan beberapa penyebab mengapa pelamar CPNS tidak lulus seleksi administrasi. Secara umum, penyebabnya bisa disimpulkan akibat kurangnya ketelitian, tergesa-gesa, dan kurangnya kesadaran untuk membaca pengumuman penerimaan CPNS secara utuh dan lengkap. Berdasarkan hal itu, berikut beberapa tips yang bisa Anda terapkan saat nanti akan melakukan proses pendaftaran CPNS. Pertama, input dan ketik nomor-nomor penting dengan teliti seperti nomor KTP atau NIK, nomor ijazah, dan ikuti sesuai dengan apa yang tertera pada berkas asli dan sesuai formulirnya saat pengisian. 2. Baca dengan teliti pengumuman resmi penerimaan CPNS instansi yang Anda pilih. Misalnya, ingin melamar di Kementerian Hukum dan HAM, silakan buka website CPNS Kemenkumham. Walaupun pendaftaran CPNS dilakukan di satu pintu di SSCASN BKN, namun tiap instansi pasti mengumumkan secara tersendiri, entah itu lewat medsos atau web resmi. Kemudian, unduh file pengumuman yang biasanya berformat PDF. Baca dengan cermat dan teliti persyaratan berkas yang sudah diminta instansi seperti format surat lamaran, surat pernyataan, dan lain-lain. Hal-hal penting yang perlu diperhatikan terkait hal ini adalah apakah instansi meminta berkas untuk dikirim atau hanya cukup dokumen yang kita unggah saja yang diproses panitia seleksi CPNS. Tiap instansi memiliki syarat khusus untuk persyaratan pendaftaran, seperti IPK minimal, akreditasi minimal perguruan tinggi, dan lain-lain. 3. Tidak perlu tergesa-gesa saat mendaftar. Pengalaman tahun 2021 lalu, website SSCASN sempat down dan sulit diakses gegara banyaknya peminat yang mencoba mengakses situs SSCASN. Prinsipnya adalah wait and see. Jika Anda menggunakan medsos, pantau saja grup-grup WA. Telegram biasanya banyak membahas masalah pendaftaran CPNS. Catat atau simpan informasi penting yang kiranya bermanfaat untuk Anda. 4. Barangkali sebagian dari Anda sudah ada yang mempersiapkan berkas scan untuk pendaftaran CPNS. Namun, jangan lupa beri nama file tersebut sesuai berkasnya agar tidak salah saat mengunggah file. 5. Usahakan menggunakan komputer saat mendaftar CPNS. Walaupun bisa menggunakan handphone, namun tidak seoptimal jika kita menggunakan komputer atau laptop. Tingkat ketelitian tentu lebih baik jika menggunakan layar monitor yang lebih besar. 6. Bagi Anda pelamar berijazah sarjana, sebaiknya dipahami formasi, baik itu jabatan pelaksana atau jabatan fungsional yang akan Anda lamar, apa saja spesifikasi pendidikan minimalnya. Nah,
Itu saja pembahasan mengenai apa saja penyebab ketidaklulusan saat seleksi administrasi CPNS. Berikut saran yang mungkin bisa diikuti bagi Anda yang berniat ingin mendaftar CPNS.